Halo, assalamualaikum, kembali di channel AX TV. Di video kali ini kita akan membahas terkait pertanian. Kalian harus tahu, beberapa waktu yang lalu banyak beredar berita terkait pemerintah, khususnya dari Kementerian Perdagangan yang berencana mengimpor 1 juta ton beras dengan alasan untuk menjaga stok beras nasional. Tapi beredarnya berita ini banyak mendapat respon negatif atau penolakan dari berbagai pihak karena rencana ini dianggap dapat mengancam para petani karena potensi penurunan harga beras lokal. Nah, menurut Food and Agriculture Organization di tahun 2018, Indonesia sendiri memasuki peringkat ketiga negara-negara pemproduksi beras terbesar. Tapi pada saat itu juga Indonesia masih mengimpor sekitar 1,7 juta ton lebih beras yang sampai dengan saat ini masih belum tersalurkan 100%, atau katanya masih ada sekitar 200 ribuan ton, dengan 100 ribuan tonnya itu mengalami penurunan kualitas. Dan juga di beberapa daerah di Indonesia, produksi beras itu mengalami peningkatan. Apalagi para petani kita saat ini juga sedang menghadapi panen raya. Jadi banyak pihak yang menyarankan agar pemerintah itu mengkaji ulang terkait program ini atau rencana ini. Dari berbagai protes yang diutarakan, akhirnya pada Jumat 26 Maret 2021, Presiden Joko Widodo melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden di Istana Merdeka tegas memastikan sampai Juni 2021 tidak ada beras impor masuk ke Indonesia. Sedari dulu Indonesia sudah dikenal sebagai negara agraris, di mana kebanyakan penduduknya atau mayoritas penduduknya memiliki mata pencaharian di sektor pertanian. Jadi perekonomian negara ditopang dari sektor pertanian. Tapi sadar nggak sih, dari tahun ke tahun jumlah pekerja tani di negara kita itu semakin berkurang? Ini juga tidak menutup kemungkinan untuk sebutan negara agraris bakal terhapuskan dari negara kita. Dan juga penurunan jumlah pekerja tani itu juga pasti akan mempengaruhi atau berdampak pada produksi komoditas pangan nasional, guys. Yang kita bahas tadi baru terkait beras, belum terkait komoditas-komoditas pangan lain yang untuk pemenuhannya kita juga masih harus impor. Padahal negara kita ini memiliki lahan yang sangat luas dan juga tanah yang sangat subur yang sebenarnya apabila kita bisa memanfaatkannya secara maksimal, tidak menutup kemungkinan kalau kita bisa memenuhi kebutuhan komoditas pangan kita secara mandiri. Nah, penurunan jumlah petani pasti dilatar belakangi oleh banyak faktor. Salah satunya terkait faktor ekonomi. Banyak orang yang beranggapan bahwa bertani itu adalah pekerjaan yang tidak menjanjikan. Coba dilakukan survei terhadap anak-anak muda zaman sekarang terkait cita-cita mereka. Pasti hanya akan ada segelintir orang atau bahkan sudah tidak ada anak muda yang memiliki cita-cita menjadi seorang petani. Padahal sebenarnya bertani itu adalah kegiatan yang sangat mengasyikkan dan juga bisa menjadi alternatif untuk penghilang stres. Apalagi bertani atau bercocok tanam ini bisa dilakukan oleh siapapun dengan profesi apapun, mau tinggal di kota, di desa, ataupun di hutan sekalipun, saat ini semua orang sudah bisa bercocok tanam. Dan kita para generasi muda yang biasa dimanjakan dengan kecanggihan-kecanggihan teknologi yang apa-apa selalu dibuat instan atau praktis, sebenarnya sudah ada banyak aplikasi-aplikasi juga yang diciptakan untuk membantu mempermudah kita dalam bercocok tanam. Coba deh buka Play Store, di situ banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita download untuk smartphone kita, mulai dari sekedar hiburan sampai dengan aplikasi-aplikasi yang bisa kita manfaatkan untuk memperingan pekerjaan kita, termasuk bercocok tanam. Kita coba-coba buka Play Store dulu, kita ambil contoh. Buka mesin telusur, kita ketikkan saja pertanian. Nah, setelah itu udah muncul banyak aplikasi yang pastinya berhubungan atau berkaitan dengan pertanian. Bisa kita baca-baca dulu, di situ juga tertera bintang dari aplikasi-aplikasinya yang menandakan kualitas atau komentar atau pendapat dari para pendownload sebelumnya. Kita mau coba pilih salah satu untuk coba kita review dan nanti juga kita akan kasih penilaian juga. Kita pilih pada aplikasi dengan jumlah bintang cukup banyak. Di sini ada Dokter Tania aplikasi pertanian dari Neora Farm dengan bintang 4,4, kita langsung install aja.
Setelah terinstall, kita langsung buka aplikasinya, dan ini untuk tampilan awal. Di sini ada informasi mengenai fitur yang ada di dalamnya juga, yaitu identifikasi penyakit, tanya ahli, panduan budidaya, serta radar penyakit. Kita langsung daftar aja ya. Kita masukkan data-data kita secara lengkap. Kita klik izinkan hanya satu aplikasi digunakan. Kita masukkan nama lengkap kita, username kita yang mau digunakan, alamat email, dan juga nomor handphone. Untuk masuk, kita masukkan juga nomor handphone yang sudah didaftarkan tadi. Lalu kita masukkan juga kode OTP yang dikirimkan ke nomor tersebut. Setelah masuk, ini untuk tampilan beranda. Kemudian kita cek di komunitas. Nah, ini untuk di komunitas kita bisa terhubung dengan para petani atau para ahli. Kemudian kita cek di informasi kotak masuk. Di sini kita bisa tanya ahli. Nah, ini untuk fitur profile, menyediakan informasi atau data pribadi kita. Kita cek lagi di menu beranda. Kita kembali ke menu beranda dulu. Di sini ada fitur identifikasi. Nah, ada 3 langkah untuk identifikasi penyakit, yaitu caranya melalui foto. Cukup dengan foto aja, penyakitnya bisa teridentifikasi. Kemudian tanya ahli. Selain bisa foto, juga bisa melalui tanya ahli. Nah, ini untuk budidaya kita harus unduh dulu katalognya. Kita coba cek fitur lainnya, ada uji tanah. Untuk menguji tanah, kita mulai. Kita juga diminta untuk memasukkan data-data lengkap kita. Setelah kita masukkan data-data lengkap kita, ini kita bisa langsung klik submit. Nah, kita cek di kalkulator pupuk. Di kalkulator pupuk juga dimintai terkait informasi luas lahan, pola tanam, jarak tanam. Ini cukup bagus juga aplikasinya, bisa mengetahui, jadi bisa lebih efisien. Nah, kita cek ini untuk informasi fitur radar penyakit. Jadi informasi penyebaran penyakit di seluruh Indonesia, bahkan dunia. Ini untuk filter, bisa dicek tanggal, cakupan, komponennya. Kita kembali lagi, kita cek untuk harga. Fitur harga, ini informasi terkait harga-harga komoditas pangan nasional. Bisa kita cek di masing-masing daerah. Kemudian kita kembali lagi, kita cek ini ada jual hasil lahan. Tapi menu ini masih dikembangkan, kita klik aja ya, tertarik agar fitur ini bisa segera diaktifkan. Kemudian ada juga fitur toko tania. Di sini juga menjual pupuk ataupun informasi-informasi tanaman lainnya. Ada fitur lainnya. Ini kita coba klik di informasi lihat semua. Jadi ini terkait artikel-artikel seputar pertanian. Aplikasinya cukup bagus apabila digunain. Ini bisa menjadi asisten kita juga. Jadi saat kita bertani, kita bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Ini ada juga informasi terkait cuaca atau perkiraan cuaca dari hari ini dan juga beberapa hari ke depan, itu bisa terdeteksi dari sini. Kita langsung beri aja penilaian. Ini karena aplikasinya cukup recommended ya. Kita bisa sebarkan juga ke banyak orang agar tahu informasi terkait pertanian. Nah, kita beri penilaian. Kita kasih bintang 5 agar orang-orang yang membaca atau orang-orang yang mencari aplikasi terkait pertanian bisa mencoba aplikasi Dokter Tania. Ayo jadi petani milenial, guys. Sekian informasinya, semoga bermanfaat. Jangan lupa buat subscribe dan tekan tanda loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari AXTV lainnya. See you on my next video. Bye-bye. Assalamualaikum.